Halo Sobat Raun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam program Candu Raun. Dan Sobat Raun, saya berada di sisi sebelah selatan dari Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Nah, kenapa saya sekarang ada di sini? Karena saya ingin mengekspos kepada Sobat Raun semua bahwa Jalan Diponegoro ini adalah salah satu poin atau spot tempat masyarakat Kota Pekanbaru, terutama bagi kaula muda Gen Z, ya, berkumpul, nongkrong-nongkrong atau nongki-nongki bersama teman-teman, menghabiskan waktu, terutama pada waktu sore hari hingga malam. Nah, kita akan coba telusuri nanti di sini apa saja yang ada di Jalan Diponegoro ini. Nah, tapi sekarang kita mulai dari titik di sini, tepat di depan Tugu Keris. Tuh, Tugu Keris. Kenapa dia disebut dengan Tugu Keris? Karena tugu ini ada keris di atasnya gitu. Dibuat simbol atau patung keris. Nah, kalau dia dibuat patung tombak, berarti namanya Tugu Tombak namanya. Sobat Raun, kita coba ke sana dulu ya untuk melihat seperti apa Tugu Keris ini. Wujudnya atau tempatnya seperti apa bentuknya ya. Nah, Sobat Raun, di dekat Tugu Keris ini ada juga lokasi yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai lokasi kuliner. Nah, ini dia. Nah, ini lokasi kuliner kalau malam hari. Di sini banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan seperti di Jalan Cuk Nyadin, Kota Pekanbaru. Yuk kita coba ke sana dulu yuk, lihat Tugu Kerisnya. Oke. Ini dia tapak Tugu Keris. Kalau kita lihat ini tapaknya berbentuk seperti heksagon, ya, heksagon. Tuh, heksagon. Dan kelihatan di sini bahwa Tugu Keris ini dibuat taman seapik mungkin dengan berbagai macam tumbuhan bunga. Kemudian juga di tengah-tengahnya ini baru ada Tugu Keris berbentuk batu dengan ketinggian lebih kurang ini mungkin sekitar 5 atau 6 meter lah. Nah, di atasnya itu baru dibuat keris yang menancap ke bawah gitu dan berwarna kuning. Saya nggak tahu ini kenapa warnanya kuning ya. Batunya aja warnanya hitam, kerisnya warnanya kuning. Perasaan kalau keris nggak warna kuning ya gitu ya. Harusnya kan kerisnya warnanya logam gitu, seperti warna perak atau kehitam-hitaman. Supaya indah aja ya. Dan tertancap gitu. Keris adalah simbol kekuatan, perjuangan, kehormatan juga, dan wibawa. Biasanya seperti itu. Itulah keris. Dan dari dulu bahwa keris ini sebagai pelengkap dari, kalau masyarakat Melayu itu pelengkap dari pakaian ya. Dan simbol dari kekuasaan juga begitu. Nah, kalau keris biasanya kalau keris ditancapkan ke tanah itu berarti kalau dalam perang itu berarti kalah perang. Kalau tertancap di apa namanya? Ujungnya atau matanya itu ditancapkan mengarah ke atas berarti sedang melakukan perjuangan atau berperang gitu. Atau menang juga gitu. Tapi ini kayaknya kerisnya tancap ke tanah. Nggak tahu yang maksudnya apa ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting di sini kelihatan cukup indah tamannya dengan macam tumbuhan bunga-bungaan dan lantainya yang juga cukup bagus. Tapaknya berbentuk heksagon. Oke, kita lanjut ke Jalan Diponegoro. Apa saja yang ada di sana?
Nah, Sobat Raun, sekarang saya berada tepat di Jalan Diponegoro. Nah, Jalan Diponegoro ini dulu memang jalan dua jalur kiri kanan gitu ya. Yang satu jalurnya itu biasanya cuman terbagi menjadi 3 jalur kendaraan gitu ya. Tapi saat ini di sisi yang sebelah barat Jalan Diponegoro ini diperbesar. Mungkin karena memang Jalan Diponegoro ini sendiri memang selama ini menjadi tempat bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu baik sore hingga malam hari. Jadi salah satu tempat wisata lah ya, kita ya boleh katakan wisata bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Dan di sini juga karena memang ini menjadi salah satu tempat titik kumpul masyarakat, maka di sini juga menjadi salah satu tempat yang menjanjikan bagi masyarakat yang ingin mengais rezeki, ya, membuat usaha di bidang perekonomian, terutama kuliner. Ini seperti ini banyak nih. Nah, ini sudah mulai ada masyarakat yang memasang atau mendirikan tenda-tenda atau tenan-tenannya. Nah, ini kalau makin sore makin ramai. Ada yang jualan makanan, ada juga jualan-jualan aksesoris, jual bunga, boneka dan sebagainya. Nah, banyak sekali di sini dan cukup ramai sekali. Apalagi sekarang Jalan Diponegoro ini sudah diremajakan lagi gitu, dengan bentuk trotoar yang sudah sangat bagus. Seperti ini sekarang nih, lihat, permanen, dan juga ada jalur buat disabilitas ya, masyarakat yang mengalami disabilitas. Juga Jalan Diponegoro ini banyak spot-spot wisata yang tersebar di kiri kanannya. Di antaranya yaitu ini ada hutan kota yang sebelah barat. Ini hutan kota, ini sekarang saya berada di depan nama hutan kota Pekanbaru nih. Kemudian yang sebelah kiri ada taman kota. Ya. Ini hutan kota dan sini taman kota saling berhadapan. Makanya di sini menjadi tempat yang dari dulu, yang saya tahu sejak tahun sejak Jalan Diponegoro ini didirikan, ini sudah menjadi ikonnya masyarakat Pekanbaru atau spot masyarakat Pekanbaru untuk berkumpul gitu ya, menghabiskan waktu yang di tengah katanya di Kota Pekanbaru yang minim objek wisata, terutama wisata alam, dan banyak ada beberapa spot-spot objek wisata yang ada. Dan kita lihat juga tuh lampu-lampunya juga sudah dibuat keren gitu ya, yang motif-motif Melayu gitu lah ya, karena memang Pekanbaru ini adalah ibu kotanya Provinsi Riau yang dikenal dengan Provinsi Melayu. Oke, kita lanjut yuk jalan. Nah, kalau Anda yang capek, letih, penat berjalan kaki, nah, bisa istirahat di sini nih. Jadi pemerintah kayaknya dari Provinsi Riau, ini kan ada tulisan Riau di bangkunya nih. Jadi memang menyediakan bangku-bangku di sepanjang Jalan Diponegoro ini lah, bukan, tapi tidak seluruhnya ya. Sekitar hutan kota, kemudian juga di situ ada Lam Riau sampai dengan gor di sana. Ini disediakan bangku-bangku oleh pemerintah. Nah, bangkunya juga keren nih, permanen dari besi, ya keren lah gitu ya. Jadi kayak jelas sekali bahwa memang ya, Jalan Diponegoro ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin refreshing gitu ya. Nah, kalau di sini kan lagi asik nih, sambil nyantai-nyantai kan, nah, buka HP, seperti saya ini buka HP, mau browsing-browsing ya, atau mau chatting-chattingan, sini juga bisa, atau juga mungkin mau
kerja sambil santai gitu ya. Nah, kan di HP juga bisa buka award gitu. Nah, atau malah selfie-selfian gitu ya. Nah, di sini asik. Jalan Diponegoro makin asik sekarang nih. Jadi kalau apa namanya, masih ada Pekanbaru jangan bingung-bingung kalau mau sekedar ngabisin waktu di sore hari, petang hari ya, menjelang maghrib. Asal sholatnya jangan tinggal tuh setelah asar. Setelah asar dulu di rumah, main ke sini, nanti menjelang maghrib pulang, sholat maghrib. Gitu. Sholat jangan tinggal ya. Nah, bisa duduk di sini sambil menikmati senjari di Kota Pekanbaru. Kita lanjut. Nah, Sobat Raun, gedung di belakang ini yang bermotif atau berarsitektur Melayu ini, 2 lantai dan cukup besar ini adalah gedung Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi ya, atau LAM Riau. Disinilah berkumpul tokoh-tokoh adat ya, yang tentu saja tanggung jawabnya adalah menegakkan adat dan budaya dari Melayu, karena memang dia Lembaga Adat Melayu Riau. Selain juga nanti di sana juga ada gedung olahraga, tapi kita lanjut kita lihat yuk. Nah, Sobat Raun, nah ini dia. Ini salah satu objek yang ada di Jalan Diponegoro, yaitu gelanggang olahraga Tribuana. Nah, di sini selalu diadakan event-event olahraga indoor, mungkin seperti basket gitu ya, kadang juga futsal, dan juga tak jarang juga di sini diadakan apa namanya ya, event-event seni lah gitu ya, musik misalnya gitu, baik itu musik modern, kontemporer, juga musik tradisional. Nah, ini sini nih di gedung gelanggang olahraga Tribuana. Nah, Sobat Raun, sekarang kita berada tepat di depan gedung gubernuran atau kediaman Gubernur Riau. Nah, sekarang Gubernur Riau-nya Abdul Wahid. Nah, gitu ya. Sini nih tempat tinggalnya nih. Ini gedung gubernuran, juga tempat pertemuan lah ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang dari pemerintah Provinsi Riau. Nah, ini nih gedung gubernuran. Dan di depannya ini, ini dia lagi nih. Ini adalah dulu sangat ikon sekali ya. Sebelum ada tugu-tugu lainnya di Kota Pekanbaru ini ya, dulu ada tugu pesawat terbang di depan kantor gubernur. Sekarang berubah menjadi Tugu Zapin, dan ini tugu yang tidak berubah-ubah sejak tahun 1984 pada masa pemerintahan Gubernur Imamunandar. Didirikanlah Tugu Monumen Perjuangan ini. Nah, Tugu Monumen Perjuangan ini yuk kita lihat yuk. Yuk. Tugu Monumen Perjuangan ini berupa patung ya, patung 2 orang pejuang. Nah, kita bisa lihat tuh. 2 orang pejuang, yang satu memakai pakaian militer dan yang satu memakai pakaian masyarakat ya, tradisional gitu ya. Tuh, lihat. Ini ada maksudnya katanya. Filosofinya itu bahwa ada menunggal antara militer dan masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia ini dulu tidak hanya militer yang memperjuangkan, tapi juga berkolaborasi, bersatu dengan masyarakat. Ini dia. Dilambangkan dengan patung 2 orang pejuang yang berpakaian militer dan juga satu lagi berpakaian biasa, pakaian masyarakat biasa. Nah, pada tapaknya sendiri yang berbentuk segel 5 ini ada relief-relief
ya. Ini relief-relief yang menceritakan tentang diorama atau cerita tentang perjuangan masyarakat Indonesia dalam berebut kemerdekaan melawan penjajah. Ini kita lihat nih, tiap sudutnya ini, nah ini ada lambang-lambang dari sila-sila dari Pancasila. Wah, ini keren kali ya yang membuatnya dulu nih, yang berpikir tentang filosofi ini. Kemudian juga ada kobaran api ini yang melambangkan semangat masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan gitu ya. Nah, ini juga dapat menjadi sebuah iktibar atau pelajaran bagi bangsa Indonesia bahwa kita harus bersatu, militer dan rakyat itu setara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berarti tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, tidak ada yang saling menekan gitu. Nah, di kiri kanannya ada monumen atau Tugu Meriam. Nah, itu melambangkan bahwa Indonesia itu memang masyarakat Indonesia itu memang masyarakat yang sangat keras sekali dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, ini ada Tugu Meriamnya gitu kiri kanan. Oke, kita lanjut yuk lihat-lihat. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas nih. Tuh, relief-relief yang menceritakan perjuangan masyarakat Indonesia, baik militer maupun masyarakat sipil. Nah, ini kayak ini melawan penjajah Jepang nih. Nih, melawan penjajah Jepang nih kayaknya. Ada Masjid Raya juga tuh kayak itu. Oke, Sobat Raun, kita kayaknya sudah banyak memberikan informasi ya, tapi sebenarnya banyak sekali informasi yang ingin saya berikan tentang apa saja yang ada di Jalan Diponegoro ini. Tapi kayak cukup sampai di sini aja nih. Ya, kita putus aja ya, kameramen ya. Capek ya. Cukup sampai di sini ya. Nanti kita sambung lagi karena sebenarnya saya tadi maunya ke Tugu Zapin. Tapi Tugu Zapin itu ada di Jalan Gajah Mada. Nah, nanti kita ekspos lagi Jalan Gajah Mada ya, atau tugu-tugu lain yang ada di Kota Pekanbaru. Oke, Sobat Raun, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan juga bagi Anda. Dan bagi Anda yang ingin menikmati atau ingin menghabiskan waktu di sore hari di Kota Pekanbaru, jangan bingung karena memang ada Jalan Diponegoro yang disediakan atau dipersiapkan oleh pemerintah sebagai salah satu spot wisata bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang ingin refreshing di petang hari. Jangan lupa saksikan terus Candu Raun setiap hari Ahad atau Minggu pukul 10 pagi hanya di Riau Televisi. Candu Raun.